Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 16.7.11 yang udah rilis berbarengan dengan iOS 18.4 juga teman-teman ya. Kalau nggak salah untuk varian iOS 15 itu juga dapetin update terbaru 15.8.4 kalau nggak salah teman-teman ya. Tapi karena gue nggak punya device yang mentok di iOS 15, jadi gue cuma bisa kasih review ke kalian untuk device yang mentok di iOS 16. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 8 gue ini udah rilis di iOS 16.7.11 dengan kode number 20H360 temennya. Di sini memang dituliskan ada update 21 emoji terbaru, sisanya itu hanya untuk keamanan, security bugs dan lain-lain teman-teman. Berbeda dengan iOS 18.4 yang memang banyak fitur-fitur baru yang disematkan oleh Apple, tapi kalau untuk iOS 16 ini memang hanya update minor, yaitu perbaikan bugs, security update dan juga emoji aja 21 biji teman-teman. 21 emoji maksudnya guys. Nah, jadi kenapa sih menurut gue secara pribadi iOS 16.7.11 ini memang hanya untuk update minor doang untuk menjaga security bugs doang. Karena memang kalau untuk iPhone 8 ini, kalau kalian paksakan untuk bisa menikmati Apple Intelligence itu udah nggak sanggup lagi chipsetnya teman-temannya. Bahkan iPhone 13 gua pun yang lagi ngerekam ini itu nggak kebagian yang namanya AI atau ya Apple Intelligence. AI itu cuma muncul di 15 Pro ke atas teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau untuk size-nya kalau nggak salah gigaan juga lumayan gede ya kalau untuk update dari 16.2 ke 16.7.11. Karena untuk iPhone 8 gue ini sebelumnya itu mentok di 16.2, nggak di-update sama sekali sampai akhirnya ada iOS terbaru, iOS 16.17 dan baru di-update guys ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau untuk baterai di iPhone 8 gue ini di angka 83% servis. Kemudian setelah gue update ke 16.7.11, kita cek untuk baterainya juga masih di angka 83%, tidak ada masalah sama sekali teman-temannya. Nah, saran gue secara pribadi kalau baterai kalian itu di angka 83% tapi belum memiliki kendala seperti restart sendiri atau untuk persentase baterainya tuh naik turun, menurut gua secara pribadi belum saatnya diganti teman-temannya. Nah, tapi kebetulan kalau untuk baterai di iPhone 8 gue ini memang dia itu nggak terlalu drastis turunnya, cuma ngecasnya tuh agak lama teman-temannya. Jadi gua sih rencananya mending gua update aja nih untuk baterainya ke yang baru guys ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke iPhone storage. Di sini teman-temannya untuk size storage di iPhone 8 ini di angka 256 GB. Sekarang gue pengen ngecek kalau untuk di iOS sendiri berapa sih untuk update-nya di angka 8,73 GB dan sistem datanya hanya di angka 3,56 GB. Ini bahkan nggak sampai 12 GB ya, maksimal 12 GB doang yang menurut gue secara pribadi ini better banget ya teman-teman. Ini adalah iPhone 12 mini gue yang udah running iOS 18.4. Gue pengen compare ya seberapa jauh perbedaan iPhone storage-nya di sistem iOS-nya teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman. Di iPhone 12 mini untuk iOS-nya sendiri itu di angka 11 GB teman-teman, hampir total dari iOS dan sistem data yang ada di iPhone 8 ini. Itu menurut gua secara pribadi adalah hal yang normal karena memang untuk iOS 18.4 itu memang banyak fitur baru yang memang fokus untuk 15 Pro ke atas. Jadi menurut gua secara pribadi sangat wajar kalau misalkan size iOS-nya itu gede banget teman-temannya. Kalau nggak salah di iPhone 13 yang lagi ngerekam ini size iOS gua tuh di angka 18 GB, gede banget teman-temannya, luar biasa. Tapi kalau untuk di iPhone 8 yang running 16.7.11 ini aman-aman aja di angka maksimal nih 12 GB ya. Kalau digabungin iOS-nya 8 GB doang, menurut gue secara pribadi cukup kecil teman-temannya. Oke guys, jadi kita lanjut dari sisi performa. Menurut gua secara pribadi untuk dari sisi performa nggak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Tapi di sini pas gua ajakin main Mobile Legends, memang kalau untuk suhu panas yang ditimbulkan itu lumayan sensitif ya untuk di iOS 16.7.11 ini guys ya. Jadi walaupun gue cuma main sekitar 3 menitan doang, baru main nih itu panasnya udah muncul. Kalau di compare dengan pemakaian iPhone 8 gua di sebelumnya, iOS yang dulu sebelumnya teman-teman, gua ngerasa untuk iOS 16.7.11 ini memang sedikit sensitif untuk suhu panasnya. Tapi dengan adanya update terbaru ini, gua rasa memang untuk lebih memperbaiki bugs-bugs yang ada guys ya. Walaupun memang suhu panasnya lumayan sering muncul pas gua main game, tapi kalau misalkan cuma sekedar sosial media,
semuanya masih lancar. Di sini gue coba untuk buka Instagram gue, dan memang untuk dimainkan Instagram, sosial media sebenarnya nggak ada permasalahan sama sekali. Performa masih cukup apik ya di iPhone 8 ini untuk menggunakan iOS 16.7.11 ini. Kemudian kalau misalkan kita buka Thread juga masih aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman ya. Kalau misalkan untuk suhu panas sendiri, memang gue bisa bilang memang lebih sering muncul ya, apalagi kalau kalian main game. Tapi so far gue masih bisa anggap 16.7.11 ini cukup oke ya untuk dari sisi suhu panas. Dia panasnya itu nggak terlalu yang menyengat, tapi dia seperti kayak lu mau demam aja gitu. Lu pada mau demam, kemudian badan lu agak-agak sedikit panas gitu sih yang gue rasakan teman-temannya. Nah, kemudian untuk dari sisi kamera lancar ya, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Untuk autofocus juga lancar ya, tidak ada perbedaan ya teman-temannya. Kemudian untuk foto juga aman, tidak ada masalah sama sekali. So far ini bagus banget menurut gua secara pribadi ya, walaupun hanya suhu panas mungkin yang akan menjadi deal breaker buat kalian update ke 16.7.11 ini teman-temannya. Untuk kamera depan juga bagus-bagus saja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi di sini sebenarnya dari sisi fungsional dan fitur-fitur juga aman. Kita cek langsung di bagian Touch ID. Untuk Touch ID di sini pencet oke. Menurut gua ada sedikit delay ya kalau misalkan untuk Touch ID. Kita coba lagi guys. Ya, menurut gua secara pribadi ada sedikit delay karena sebelum gua update masih di 16.2 itu lebih cepat. Ini cuman feeling gua teman-temannya, tapi gua memang ngerasain ada perbedaan kalau untuk dari sisi Touch ID. Dia ada sedikit delay sih dibandingkan dengan 16.2 sebelumnya. Gua rasa lebih cepat. Ini feeling gua secara pribadi teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut bagian dari sisi fitur-fitur yang ada teman-teman. Jadi selain Touch ID, salah satu yang menjadi sorotan gua itu adalah dari sisi True Tone. Jadi True Tone itu di sini gue bisa bilang ke kalian untuk fungsionalnya masih berfungsi. Di sini kita turn off kan. Kemudian kita nyalakan juga, di sini dia layarnya pelan-pelan menguning teman-teman. Jadi dengan di update ke 16.7.11 ini tidak ada fitur-fitur yang hilang. Jadi kalau untuk kamera aman, kamera depan aman, untuk True Tone juga aman teman-temannya. Kalau untuk bugs-bugs yang ada, gue ngerasa memang sesekali kalau kita lagi baca berita ya, karena gue sering baca Detik.com, baca berita di sini. Kadang-kadang gue ngerasa dia sedikit nge-freeze. Nah ini kejadiannya cuma pas gue baca berita di Detik.com aja. Tapi pas gue buka Thread, pas gue buka Instagram, pas gue buka Shopee atau aplikasi apapun nggak ada nge-freeze. Nah tapi kalau baca berita gue nggak tahu entah itu dari Detik.com aplikasinya yang memang belum sinkron dengan 16.7.11, tapi memang gue ngerasakan ada sedikit freeze dan delay di aplikasi Detik.com baca berita ini teman-temannya. Nah kalau misalkan untuk financial banking, terus terang karena ini iPhone jadul, gue nggak berani untuk install M-Banking atau apapun yang berbau finansial di iPhone ini. Walaupun iPhone 8 256GB iBox gue ini itu resmi X iBox, tetap aja gue ngerasa mending gue install financial gue di iPhone 13 saja. Tapi kalau misalkan iPhone gue tuh cuma pakai iPhone 8, gue cuma ada satu unit, gue akan tetap pakai iPhone 8 ini sebagai iPhone utama gue untuk semua aplikasi M-Banking. Karena menurut gue secara pribadi dia walaupun second tapi ini X iBox resmi teman-temannya. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan untuk about-nya di sini iPhone 8 PAA model numbernya guys ya. Jadi secara sekilas gue nggak ada permasalahan sih dengan iPhone 8 di 16.7.11, paling dari sisi suhu panasnya aja. Sekarang gue juga masih merasakan suhu panasnya hangat-hangat sedikit di iPhone 8 ini, yang menurut gue secara pribadi satu, mungkin ini dari iOS-nya, atau yang kedua mungkin karena baterai gue tuh udah servis, jadi memang dia itu kayak seperti mendukung aja panas itu sering muncul teman-temannya. Di sini untuk baterai sendiri 83%, gue rasa gue akan ganti karena gue rasa untuk iPhone 8 ini kalau misalkan dipakai untuk kegiatan sehari-hari dengan baterainya yang masih bagus, masih sangat-sangat cocok teman-teman ya. Tapi for your information, iPhone 8 ini memang hanya gue pakai untuk review. Sehabis ini akan gue jual lagi teman-temannya. Nah sekian review gua tentang iOS 16.7.11 yang udah rilis di iPhone 8 ini. So far so good.
Tidak ada permasalahan sama sekali, keunggulannya adalah performa tetap dipertahankan, kemudian untuk fitur-fitur yang ada tetap ada, tidak ada yang hilang, fungsionalnya berfungsi dengan baik. Kelemahannya mungkin suhu panasnya agak sedikit sensitif, ada beberapa aplikasi yang memang sedikit mengalami freeze teman-temannya. Itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Buat kalian yang nanya ke gue update atau enggak, gue rasa tetap update aja sih, karena memang untuk bugsnya nggak terlalu parah, dan yang paling penting itu adalah security update-nya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.